Salam akhir pekan untuk kita. Pada hari ini kita akan mengakhiri satu pekan yang sudah kita jalani. Namun mari kita akhiri dengan iman dan tuntunan daripada firman Tuhan, sehingga kita selalu disegarkan, dikuatkan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Hamu ale akkadongan muda terdapat sanga ise mambain dosa. Akkon hamu nasai mangulu mangihut koton di perbadia ima, paulakkon halahi mangulahi tudala nasitong. Tapi akkon mardongan halambohon dohamu, patupahon nasongoni, jana jamot mahamu aso ulang jabat, hamu hona pandugaan muse." Dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan di dalam kitab Pemazmur dalam Mazmur 1 bahwa jangan engkau berdiri dengan orang pencemooh, atau duduk dengan orang yang jahat, atau juga bersekutu dengan kehidupan mereka. Karena memang lama-kelamaan kita akan terkontaminasi dengan sikap kehidupan mereka. Namun di sisi lain, Paulus mengatakan bahwa dirinya itu adalah kalau bersama-sama dengan orang Yahudi, seolah-olah adalah Yahudi. Dan ketika bersama-sama dengan orang Romawi, dia seolah-olah adalah sebagai Romawi. Namun sesungguhnya dia adalah pengikut Kristus Yesus. Artinya, di dalam dirinya yang terkadang kelihatan sebagai Yunani atau sebagai Yahudi, namun dirinya tetap mengikat hatinya untuk tetap dengan Kristus Yesus. Keadaan yang demikian yang mau dipaparkan pada Galatia 6 ayat 1 ini, di mana kita akan berjumpa dengan hidup orang yang berbeda dengan Kristus Yesus, yang berbeda dengan keinginan ataupun tuntunan firman Tuhan. Namun sebagai orang yang rohani, sikap hidup kita adalah tidak menjadi menghakimi atau menjauhinya. Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah menuntun mereka agar menjadi kembali mengenal firman Allah. Menuntun orang yang tidak benar, menuntun orang yang melakukan sesuatu pelanggaran adalah membutuhkan sebuah kesabaran. Karena memang kesabaran dia harus kita pahami dengan benar. Kita jangan cepat-cepat untuk mengatakan yang kita lihat, sedangkan apa yang menjadi yang dilakukan itu belum kita pahami sesungguhnya. Dan kehidupan sebagai orang percaya adalah menjadi menuntun mereka sehingga mereka keluar daripada sikap kejahatan itu dan mereka menjadi mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita berhadapan dengan berbagai macam tipe dan perilaku manusia. Kita harus sadar bahwa kalau kita menjadi seorang benar, kita bukan untuk menghakimi mereka. Kita bukan untuk menilai kehidupan mereka. Namun kita mengarahkan mereka untuk menjadi sesuai dengan keinginan Allah. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena terkadang memang keinginan kita tidak akan menjadi sama dengan keinginan Allah. Oleh karena itu kehidupan kita adalah menyadari di mana posisi iman kita dan menyadari posisi iman di dalam sekitar kita. Sehingga melalui kesadaran itu kita akan membawa mereka di dalam kesabaran dan menjaga diri untuk tidak terkontaminasi sebagaimana yang dikatakan pemazmur. Karena memang terkadang orang yang bermisi untuk mengeluarkan orang lain dan keluar daripada pergumulannya, keluar daripada sikap hidup yang tidak baik itu, banyak orang yang menjadi ikut terkontaminasi untuk menjadi tidak baik. Kalau kita membaca sejarah, kita melihat beberapa kisah-kisah hidup. Ada orang-orang yang membawa berita tentang Injil itu.
menjadi kehilangan iman dan akhirnya menjadi menyangkal Yesus Kristus. Oleh karena itu, kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap menjaga hati, menjaga tetap agar tetap lemah lembut di dalam kehidupan kita, tanpa untuk menjadi menjudge ataupun menjauhi ataupun menghakimi orang-orang yang kelihatan tidak baik. Kita harus menjadi menonton mereka, menjadi memeluk mereka, mengeluarkan mereka dari sikap yang ketidakbaikan itu dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Kita menjaga diri kita agar menjadi tidak sama, namun tetap mengakui dan mengandalkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang mengikut Kristus adalah kehidupan yang memahami, kehidupan yang menuntun, dan kehidupan yang menolong orang lain untuk keluar dari masalahnya. Bukan kehidupan yang menjadi menjudge, menghakimi orang lain, dan bukan menjadi kehidupan yang menjauhkan diri dari orang-orang yang kurang baik. Namun menjadi mendampingi mereka, memahami mereka, dan menjaga diri kita agar menjadi tidak terjerumus kepada kesalahan ataupun kelemahan yang diperbuat orang sekitar kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, firman ini mau mengingatkan kepada kita, hidupmu adalah milik Kristus Yesus. Namun kerohanianmu bukanlah untuk menjadi mengukur orang lain di dalam kehidupannya. Namun kerohanian yang kita miliki adalah untuk menjadi mengeluarkan orang dari sebuah sikap yang jauh daripada Kristus Yesus, sehingga mereka menjadi mengenal Yesus Kristus. Mari berkarya, mari berbuat untuk menolong orang lain, sehingga mereka menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada akhir pekan ini, di mana kalau kami hidup bersama dengan orang lain, kami akan menjadi menuntun mereka untuk menjadi kembali kepada Kristus Yesus dengan kelemah lembutan dan kesabaran, bukan menjadi menghakimi, bahkan menjauhi. Namun kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga menuntun kami agar di dalam kehidupan kami adalah menjadi bermakna untuk menuntun orang lain mengenal Kristus Yesus. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Hamba juga berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, hiburkan mereka, dan sepanjang satu pekan yang sudah dilalui, segala pekerjaannya, biarlah Tuhan berkati menjadi sukacita. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.